Waduh, apa kabar? Wah, seger nih Bung Rocky kelihatannya setelah turun dari Tambora, terus apa, saya pikir kalau pergi ke gunung gitu, ke kota-kota kecil itu Anda menyepi gitu ya. Ternyata saya pantau di mana-mana banyak sekali itu video-video Anda muncul di YouTube lokal ya di Bima dan kelihatannya Anda bukannya nyepi, nggak bisa kesepian kalau di sana ya lihat jadwal Anda selama di Bima ya. Ya, saya 4-5 hari di Bima, itu sehari 3-4 kali dihadang orang tuh. Karena akhirnya bocor di antara WA grup, lalu satu-satu mulai tungguin karena Bima kota kecil, mobil saya ditandai tuh. Jadi di mana saya berhenti dibuntutin di situ terus. Ya udah diskusi-diskusi kecil ya, mungkin ada 10 kelompok ya, 10 event itu. Dari warung kopi satu ke warung kopi lain dicegati, tapi menyenangkan karena itu pikirannya bagus-bagus teman-teman di Bima. Nah, saya terkejut sekali narasi kan luar biasa menurut saya. Ya. Jadi mereka menunggu sebetulnya satu kurikulum baru dari istana atau dari Jakarta untuk menghapus soal-soal yang sifatnya sara segala macam. Bagi mereka itu nggak penting karena mereka berpikir Bima itu dari awal udah jadi kota metropolitan itu. Dari ratusan tahun lalu karena perdagangan dengan Inggris, Belanda, Portugis, Spanyol itu harus lewat di selat Bima itu. Jadi bagi mereka ya biasa aja soal-soal semacam itu. Justru karena kompor-kompor dari istana atau buzzer-buzzer istana, isu-isu semacam sara itu meledak lagi tuh. Jadi itu intinya tuh. Nggak ada satupun selama 5 hari di situ saya ikuti pikiran orang Bima itu yang mau mempersoalkan soal sara. Bagi mereka ini soal keadilan, soal sejarah yang dipalsukan, soal macam-macam, soal kesempatan untuk ikut dalam kompetisi. Jadi di daerah justru ada satu perbaikan cara pandang tuh. Sementara di pusat bahkan buzzer-buzzer itu setiap hari mengeksploitasi isu sara, hal yang nggak ada hubungan dengan sara tiba-tiba diserempet-serempetkan supaya jadi sara. Jadi produser sara terbaik itu adalah buzzer-buzzer sekitar istana sebetulnya. Ya. Oke, saya sih kalau lihat mereka-mereka yang di daerah seperti di Bima itu gitu tidak ada alasan pesimis ya melihat bangsa Indonesia itu. Memang kita jadi pesimis ketika lihat pemerintah di pusat justru yang terjadi ya. Iya, jadi pesimisme mereka itu justru karena lihat pusat ini kok mondar-mandir headline tapi nggak ada poinnya tuh. Misalnya tuh saya ngomong dengan harga pupuk di Bima itu dipermainkan oleh tengkulak. Dan setiap kali panen mulai itu harga pupuk jadi mahal tuh, dan orang berebut menunggu di ujung desa truk pupuk datang lalu berebutan, ada yang patah kaki tuh. Jadi bagi mereka ini bagaimana ada kepastian tuh. Jadi seluruh isu Jakarta itu mereka pahami sebagai upaya untuk membiarkan Indonesia terlantar. Kira-kira begitu jalan pikirannya. Ya. Jadi kata pesimis bagi mereka bukan mereka yang pesimis, mereka menganggap bahwa dibuat pesimis oleh kebijakan Jakarta. Ya, dan yang menggembirakan itu ternyata tidak seperti yang terjadi di Jakarta di mana isu rasisme dan macam pembelahan itu luar biasa. Di sana ternyata meskipun ya Anda non Muslim tapi Anda bisa bercakap-cakap dengan santai, bahkan itu di lingkungan HMI ya, dan Bima ini kan mayoritas Islam yang sangat kuat, sangat fanatik ya warga di sana keislamannya ya. Iya, karena di sana ada filosofi Alembo Ade. Artinya melapangkan dada bahkan untuk hal-hal yang orang asing atau orang non Bima mungkin menganggap itu harusnya udah marah. Bagi mereka enggak, itu senyum di mana-mana itu. Orang-orang yang berbeda pandangan itu ngakak-ngakak aja di kedai kopi kan. Jadi bagi mereka itu politik itu adalah keseharian mereka sebetulnya tuh. Hanya masalahnya dia tidak terhubung dengan corong untuk supaya pusat itu mengerti problem di Bima. Demikian juga sebenarnya daerah-daerah lain. Saya menduga hal yang sama, terutama di bagian Indonesia Timur yang terbiasa untuk ya bersahabat aja kan. Nggak ada soal dengan soal-soal sara yang diproduksi oleh beberapa stasiun TV di Jakarta atau toko-toko yang udah terkenal memang ingin mengeksploitasi sara terus-menerus kan. Ya. Oke, ini menarik sekali dan saya kira ini pasti gagasan untuk melakukan roadshow ini mesti diwujudkan ini. Kita lihat antusiasme warga di berbagai daerah ya untuk bercakap-cakap gitu dengan
dengan akal sehat itu kan mereka menyebutnya juga ya. Iya. Oke. Jadi ada kesempatan sebetulnya menata ulang bangsa ini dengan akal pikiran, itu yang saya tangkap dan itu kesempatannya masih terbuka karena kita nggak usah terlalu sibuk dengan persiapan koalisi capres itu, karena selama 0% itu nggak diiakan, itu tetap aja bohong aja semua itu kan tetap itu menghina kita. Kompetisi dari mana kalau kuota itu udah dipegang oleh oligarki itu. Ya, oke. Ini jadi ada benang merah ini antara Bima dan 0% karena kemarin itu kan salah satu putra Bima itu menikah di Solo, yang kita sebut selalu dengan royal wedding. Ini kan Pak Anwar Usman ini kan juga putra Bima nih. Setahu saya ada 2 orang yang pernah jadi ketua Mahkamah Konstitusi ya, dari Bima, satu Hamdan Zulfa dan sekarang Pak Anwar Usman ini. Ya itu juga jadi pembicaraan, tapi nggak ada yang nganggap penting sebetulnya. Karena mereka bisa pisahkan bahwa bahkan mereka bercanda-bercanda ini kok pernikahan 2 manusia tapi kok negara yang sibuk gitu kan. Itu pinter banget kan. Dan memang betul itu kan peristiwa privat. Tapi aparat negara dikerahkan untuk mengamankan itu. Tentu saja polisi, tentara, mungkin ada 1.000 orang di situ. Lalu Kemendagri harus siap sedia untuk memberi KTP baru. Ini urusan apa? Ini kan urusan 2 orang. Ya urusan privat aja. Ya udah selesai di wilayah keluarga. Kenapa aparat negara mesti mengkhususkan pengamanan dan pemanjaan administrasi? Kan itu juga menimbulkan kecurigaan tuh, bahwa ini adalah dimensi politiknya kok kuat betul dalam pernikahan itu. Tentu orang wajar aja melihat royal wedding kok melibatkan seluruh institusi negara tuh. Ya udahlah, itu kita anggap aja bahwa ya memang Pak Jokowi mungkin memerlukan ketegasan, bukan ketegasan, kesiapan yang sempurna tuh, karena harus dijadikan headline juga peristiwa itu. Iya. Saya kemarin sempat tidak menyadari kalau ini perkawinan bukan lagi 2 remaja ya, bukan 2 remaja yang jatuh cinta gitu, karena memang suasananya ya seperti perkawinan pada umumnya, perkawinan ketika dua remaja gitu, 2 manusia yang lajang menikah. Seru kok, yang hadir banyak, bahkan kemudian hiburannya juga mengundang artis ibu kota. Saya lihat salah satunya mereka sempat duet nyanyi dengan penyanyi terkenal Yudika tuh, pengantin wanitanya. Seru deh pokoknya kemarin tuh. sayang Anda memilih berada di Bima daripada di Solo. Ya kayaknya akan ada pesta adat juga di minggu-minggu ini di Bima itu. Tapi udahlah, kita ucapkan selamat berbulan madu aja, dan mengingat bahwa satu peristiwa yang seharusnya ya peristiwa yang disederhanakan aja, dan dalam keadaan krisis kan kita lihat kok ada semacam pagelaran pesta di situ tuh. Belum itu hak keluarga, tetapi melibatkan tadi institusi negara tuh kan. Karena banyak menteri yang terpaksa hadir di situ, kepala daerah tuh, sehingga orang merasa oh itu pesta negara sebetulnya. Yang mencurigakan kenapa Ibu Puan nggak datang ke situ. Ya, ada acara katanya, ada kegiatan lain. Oke, tapi yang lain lengkap, hampir seluruh menteri, pejabat negara juga hadir semua. Oke, kita pindahkan lah, itu urusan private, dan saya kira warga Bima juga punya pesta lagi, karena mungkin ada semacam acara, kalau bahasa Jawanya ngunduh mantu gitu ya di Bima ya. Iya. Nah, ini saya update ada beberapa berita. Saya kira ada berita duka ini, anak pertama dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil katanya hilang hanyut di sungai ketika berenang di sungai di Swiss. Itu sampai sekarang belum ada kabarnya. Kita doakan saja mudah-mudahan selamat. Kemudian juga ini yang sekarang masih terus banyak disoroti itu adalah soal posisi Pak Luhut. Ini anggota DPR udah mulai rame-rame mempersoalkan posisi Pak Luhut yang baru sebagai tim pemberantas mafia minyak goreng. Kira-kira gitu mestinya ya judulnya ya. Dan tapi banyak juga yang bertaruh. Kemarin salah satunya Ahmad Nur Hidayat yang saya wawancarai, dia berani pastikan bahwa Pak Luhut akan gagal gitu. Ada beberapa argumennya mengapa dia menyebut itu gagal, karena memang ini bukan para oligarki ini, kata dia, posisinya di atas Pak Luhut dan juga bahkan di atas Pak Jokowi. Itu masuk akal, karena kalau kita pakai teori oligarki ya kita pastikan aja bahwa sebetulnya itu cuman ya basa-basi Pak Luhut datang, tapi nego di belakang itu ya oligarki dengan presiden, kira-kira begitu kan. Tentu Pak Luhut jadi jembatan itu.
Tapi kalau dianggap Pak Luhut akan menyelesaikan itu kan bukan penyelesaian ekonomi kan. Itu kan ini kan soal penyelesaian politik sebetulnya. Kalau penyelesaian ekonomi ya udah dibuktikan itu nggak selesai, dibuka ekspornya harga tetap tinggi, ditutup ekspornya harga tetap tinggi itu. Jadi ada sesuatu di situ. Itu yang mesti diterangkan justru oleh Menteri Teknis kenapa itu masih berlangsung begitu. Jadi Pak Luhut mengambil alih sebetulnya hal-hal yang adalah fungsi dari Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, segala macam. Nah sekarang pertanyaan ketatanegaraannya adalah, kalau Pak Luhut sudah ambil alih itu, maka menteri-menteri yang seharusnya bertugas ya diberhentikan aja kan. Karena masa kita gaji menteri yang nggak bisa kerja tuh. Kan dengan pernyataan Pak Jokowi, ini diambil alih Pak Luhut, artinya Pak Jokowi bilang, menteri yang lain nggak bisa kerja. Apa konsekuensi dari orang yang nggak bisa kerja? Ya non-job. Itu minimal itu non-job. Lalu tunjangan-tunjangan dihapus dong. Nah kalau masih ada etika bernegara, mestinya menteri-menteri itu tersinggung. Rasa tersinggung itu harus menimbulkan rasa malu. Rasa malu harus berakibat pada pengunduran diri. Kan itu yang ingin kita lihat tuh. Etika itu ingin dilihat oleh rakyat di Bima, rakyat di Nusa Tenggara Timur, rakyat di Ambon, Manado, Aceh. Kan orang ingin lihat satu pemerintahan yang etis itu. Kalau dapat duit tapi nggak bisa kerja, ngapain? Memberati anggaran kan. Banyak menteri memang nggak bisa kerja, ya udah mundur aja kan. Jadi jangan Pak Luhut kemudian dibebani yang banyak sehingga juga bingung juga akhirnya Pak Luhut apa yang mesti diucapkan. Ya paling basa-basi, kita akan kerjasama dengan menteri-menteri terkait. Ya ngapain mau menteri terkaitnya justru yang nggak bisa kerja kok. Ya. Jadi itu. Oke. Ada satu soal yang saya kira perlu kita sikapi dengan serius ini dalam beberapa hari terakhir atau bahkan sepekan terakhir ini, Bang Yos, ya mantan Gubernur DKI Jakarta dan juga mantan Kepala BIN ini dibully. Nah, yang bully ini satu, Anda pasti sudah tahu habitatnya itu di mana, karena dianggap pernyataan Bang Yos tentang kewaspadaan kita terhadap TKA Cina itu sebagai sikap rasis dan dituntut untuk minta maaf. Ini kalau saya lihat ininya kencang sekali sih memang serbuan terhadap Bang Yos ini. Nah, aneh menurut saya juga sebenarnya nggak kaget juga kenapa kemudian kalau Bang Yos harus menghadapi bulian semacam itu. Iya, semua orang udah ucapkan itu, Pak Gatot dulu, bahkan analis ekonomi Faisal Basri ucapkan itu. Kenapa tiba-tiba Bang Yos yang kemudian diserbu kan? Jadi kelihatannya soal ini mau dieksploitasi aja tuh, Bu. Ini orang-orang ini rasis, sara segala macam. Lo betul yang diterangkan oleh Bang Yos, Faisal Basri macam-macam itu. Itu konteksnya adalah persaingan bisnis di Asia Pasifik, di Indo Pasifik tuh. Jadi bukan sekedar 1-2 orang, tetapi Cina ada ketegangan dengan Amerika di Indo Pasifik. Maka kita mesti anggap bahwa satu persiapan perang Cina juga membutuhkan semacam bumper, semacam tempat melakukan suaka, kira-kira begitu kan. Kan ini potensi perang dunia ketiga yang bisa dimulai di Ukraina atau bisa dimulai di Cina Selatan atau di Selat Taiwan tuh. Jadi ini cabang-cabang ini nggak ngerti geopolitik, tiba-tiba semuanya jadi soal SARA tuh. Ya tentu radar dipasang di mana-mana. Apakah ada infiltrasi tenaga kerja asing? Pasti ada. Berapa banyak yang masuk ke Indonesia? Ya sedikit sekali, iya. Tapi kalau semuanya intel bagaimana? Kan itu intinya kan. Kan ini perang proksi mesti begitu lihatnya. 2-3 orang aja itu artinya Cina pasti pasang kuping, mata, telinga untuk memantau Indonesia. Apakah Indonesia udah buka semacam tacit agreement atau perjanjian diam-diam dengan Amerika? Itu yang dimaksudkan. Karena Sutioso adalah orang BIN, ngerti begituan. Kalau cabang-cabang ini kan cuma melihat sensasinya tuh. Pakai data, ya cuma sekian persen kok yang masuk Indonesia. Ya lah, itu perang dunia kedua itu yang masuk ke Eropa itu cuma 20 orang. CIA misalnya untuk memantau Jerman tuh. Demikian juga Intel Jepang yang masuk ke Indonesia sebelum tahun 45 itu cuma 3-4 orang. Tapi kemudian itu jadi semacam laporan. Jadi yang lebih penting adalah mendeteksi potensi counter intelligence yang bisa berlangsung di Indonesia, karena Indonesia lemah dalam bidang itu tuh. Jadi persaingan Cina dan Amerika bisa masuk di Indonesia, justru itu yang mesti kita pahami. Itu bukan soal SARA segala macam, yang nggak mungkin lah Pak Sutioso sebagai mantan Panglima, Pangdam, punya jabatan tinggi di BIN segala macam itu kalau jadi SARA itu mah. Jadi ini digoreng terus.
oleh mereka yang mestinya yang mereka persoalan minyak goreng yang nggak turun harganya, bukan menggoreng-goreng isu sara. Iya. Ini yang selalu kita sebut ini noise gitu ya. Padahal sebenarnya kita sedang membahas voice. Apa yang dikatakan oleh Bang Yos, saya kira voice sebagai seorang nasionalis gitu ya, yang memperingatkan, dia khawatir tentu bagaimanapun mengkhawatirkan kepentingan bangsa. Dan sebenarnya kalau kita nggak terlalu dungu, kita sudah bisa belajar kan banyak kasus di berbagai negara lain bagaimana korban jebakan utang Cina itu. Itu soal beginian kan. Jadi memang kita bisa lihat, atau saya bisa pastikan ini memang difokuskan untuk mengeksploitasi itu sara. Karena itu Bang Yos langsung dalam seminggu ini dihajar terus-menerus. Tapi saya nggak lihat bahwa lalu kalau itu dihajar terus kita diam aja. Permainan intelijen dunia itu. Singapura masuk Indonesia untuk memantau aktivitas Ustadz Abdul Somad. Lalu kita anggap bahwa itu hak Singapura kan. Memang di dalam diplomasi banyak hal yang baru bisa kita baca setelah fakta-fakta politik dihasilkan oleh kerja-kerja intelijen kan. Jadi kemampuan berpikir anak-anak kolam ini, kalau saya sebut anak kolam ya, itu istilah yang udah lama kita nggak pakai. Ini memang terbatas di kolam. Jadi menggepak-gepak di kolam, menggelepar-gelepar supaya air kolam jadi keruh, lalu orang kasih perhatian di situ. Padahal ini bukan soal kolam, kemampuan kolam-kolam cebong ini mengadu-adu masalah, tapi kita mesti lihat makropolitik, makroekonomi, dominasi Cina, kemampuan Cina untuk mungkin memantau di mana pesawat hipersoniknya itu bisa dapat koordinat yang paling bagus untuk memantau Indonesia. Kan begitu kan cara kita lihat. Jadi ketertinggalan dan keterbelakangan informasi bercampur dengan ketidakmampuan bikin analisis, lalu bypass semua ini soal sara. Dan itu segera diperlihatkan pada soal statistik TKA. Padahal TKA itu di dalam diplomasi politik Cina, setiap orang yang keluar dari Cina untuk melakukan aktivitas bisnis harus melapor keadaan politik di mana aktivitas bisnis itu dia temui itu. Itu udah perintah Partai Komunis Cina bahwa pengusaha Cina sekaligus adalah intelijen Cina. Itu intinya. Ya, oke. Saya kira kita dorong terus Bang Yos untuk maju ya. Jangan mundur Bang Yos, situasi begini. Baru mesti kalau soal diserbu sama buzzer mestinya belajar sama Bung Rocky ini. Kalau gue disuruh buzzer mah gue tepis pakai kelingking kiri aja tuh. Oke, baik, terima kasih Bung Rocky, dan selalu kita dengarkan bahwa jangan lupa 0%. 0%. Sip.